Syekh Ali Jaber yang jadi targetnya. Apa yang istimewa dari Syekh Ali Jaber? Jangan sedikit-dikit, oh ini orang gila. Umat ada batas kesabarannya. Dan kita tidak akan tinggal diam. Semua kasus penganiayaan terhadap pemuka agama, termasuk yang sampai membuat korbannya meninggal dunia, semuanya berhenti di titik hulu. Kenapa muncul spekulasi sedemikian rupa, kebangkitan PKI dan seterusnya? Halo sahabat, penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber di Lampung menguak misteri. Di balik ini, benarkah sesungguhnya pelaku mengalami kelainan jiwa ataupun gangguan kejiwaan, atau sesungguhnya ada teori konspirasi di balik ini semua? Kita akan ungkap bersama dalam Abraham Silaban. Mas Iqbal, apa komentar Anda, pandangan Anda mengenai penyerangan ulama dan penceramah Syekh Ali Jaber? Penyerangan Syekh Ali Jaber ini sebenarnya penyerangan yang kesekian kalinya terjadi pada ulama-ulama kita. Dan ini juga sebagai bahan pelajaran buat kita, para ulama, ada satgas, ada tim pengawal yang harus mengawal mereka dimanapun mereka berceramah. Saya mencoba mencatat beberapa kejadian penyerangan ulama ini, di ujungnya pasti minta maaf, atau banyakan yang seringkali terjadi itu dituduh orang gila. Nah, selain kasus ini ada kasus-kasus yang serupa yang lainnya, Mas, yang bahwa pelaku dituduh mengalami gangguan kejiwaan? Sangat banyak, Mas, sangat banyak. Saya mencatat lebih dari 15 kasus dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ini. Bahkan ada beberapa yang sudah meninggal. Bahkan ada teman saya yang sama-sama latihan Tifan dulu di Bandung. Beliau dipukuli orang, ditangkap, orangnya dibilang orang gila. Kalau kasus Syekh Ali Jaber, saya coba cek Instagramnya yang pelaku sama Facebooknya, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa si pelaku ini adalah orang gila. Mana mungkin orang gila ini bisa memainkan laptop, bisa chatting, bisa ngopi, bisa nongkrong di kafe-kafe. Nah, itu ada beberapa foto-foto dia di kafe, dan dia ada foto dia lagi bermain laptop. Nah, itu kelihatan banget bahwa itu adalah settingan bahwa kalau misalnya kamu menusuk atau membunuh seorang ulama, nanti di settingnya itu kamu akan dicap gila. Siapa di belakang penyerangan ini? Jika ada yang mencoba untuk memformat penyerangan yang mana pelaku disetting, direkayasa gila. Orang ini adalah orang bodoh. Kenapa saya bilang orang bodoh? Sekelas Ali Jaber, di tengah masanya di acara tablik, dia berani nusuk. Sebenarnya kalau misalnya kita analisa, ini ada apa gitu. Kalau misalnya menusuk, ya mungkin di tempat sepi aja kayak gitu. Di tempat sepi, atau misalnya pakai air keras, atau seperti yang dialami sama penyidik KPK, itu kan seperti itu. Nah, ini di tengah kerumunan massa hanya modalkan pisau, ditusuk. Nah, itu dan ini yang terjadi. Kira-kira dari rentetan kasus penyerangan ulama dan penceramah, apa targetnya di balik ini semua? Saya lihat bisa jadi ini orang ini ngajak perang, atau mau mencoba mengadu domba bisa jadi antar umat beragama. Dan ini kalau saya tandain biasanya terjadi di bulan September Oktober. Kalau misalnya Mas buka data, nanti saya akan share dari catatan saya dari 2018 sampai sekarang, itu berapa kali kejadian. Saya menghitung lebih dari 10 kali kejadian. Dan ada ulama-ulama kita yang meninggal, udah ada yang meninggal. Oke. Namun kenapa profil dan sosok Syekh Ali Jaber yang jadi targetnya? Apa yang istimewa dari Syekh Ali Jaber? Syekh Ali Jaber, dia adalah, kalau yang saya kenal, adalah sosok seorang ulama yang sangat mendukung tahfiz Quran, penghafal Al-Quran. Beliau sangat concern sekali dengan Al-Quran. Dia tidak pernah membahas masalah khilafah seperti Ustadz HTI, tidak pernah membahas masalah politik. Dia hanya concern masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya kalau misalnya dikaitkan Syekh Ali Jaber dengan gerakan mungkin ISIS, itu jauh, sangat jauh.
dikaitkan dengan terorisme, radikalisme sangat jauh. Kalau kita lihat dengar-dengar ceramahnya Ustadz Syekh Ali Jaber, itu sangat menyejukkan, sangat beda banget sama ustadz-ustadz yang lain yang lebih banyak bahas politik, bahas masalah khilafah seperti apa. Beda banget. Saya berharap khususnya kepada polisi yang memegang peranan untuk penegakan hukum itu harus benar-benar adil dan transparan. Jangan sedikit-dikit, oh ini orang gila. Umat ada batas kesabarannya. Dan kita tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan berpangku tangan kalau misalnya kita melihat penegakan hukum di aparat kepolisian itu bertindak tidak adil dan tidak transparan. Apa yang mesti dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mematahkan semua prasangka bahwa di balik ini semua ada rekayasa, sabotase, teori konspirasi? Kita akan bahas bersama Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, sebagai seorang psikolog forensik, bahwa ada tudingan tersangka merupakan seseorang yang alami gangguan kejiwaan. Peristiwa ini kan sungguh-sungguh mengingatkan kita pada rangkaian peristiwa serupa yang berlangsung beberapa tahun lalu. Sekian banyak pemuka agama menjadi sasaran tindak penganiayaan, bahkan sebagian diantaranya sampai kehilangan nyawa. Dan ternyata hanya dalam hitungan berapa menit atau berapa jam langsung ruang publik kita dipenuhi dengan spekulasi bahwa para pelaku ini adalah orang yang mengidap gangguan jiwa. Sekarang pun situasinya sama, spekulasinya juga serupa. Pertanyaan saya, kita kan tidak semata-mata bicara tentang orang yang punya gangguan jiwa loh. Kita bicara tentang orang yang anggaplah dipandang punya gangguan jiwa, tapi pada saat yang sama dia melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan ini yang merupakan isu kuncinya menurut saya. Alhasil, karena kita berhadapan dengan orang yang melakukan kejahatan, maka masuk akal bahwa kemudian kita membangun spekulasi lain. Kemungkinan orang ini mempraktekkan apa yang dalam psikologi forensik disebut sebagai malingering. Apa itu malingering? Sederhananya, modus pura-pura sakit nih. Pelaku korupsi yang diringkus KPK, besoknya langsung sakit. Lusanya kepalanya langsung bengkak sebesar bakpao katanya. Pelaku kejahatan yang lain tiba-tiba saja diare. Malingering semua itu. Demikian pula sekarang, adakah kemungkinan kalaulah yang bersangkutan mengklaim atau berdalih dia punya gangguan jiwa, adakah kemungkinan itu sebuah klaim atau dalih pura-pura sakit dalam kurung malingering? Nah, kalau ini malingering, maka menurut saya ini parah. Ini sudah melakukan kejahatan, kemudian berusaha untuk mensiasati persepsi publik agar tidak lagi melihat dia sebagai seorang pelaku, tapi bahkan jatuh simpati melihat dia sebagai seorang korban. Karena kita masuk ke spekulasi yang sekarang sudah mewarnai jagat publik ya, bahwa yang bersangkutan itu konon mengidap gangguan jiwa. Pertanyaan induknya adalah gangguan jiwa tipe yang mana? Bang Abe, komunitas psikologi dan forensik itu punya kitab primbon setebal ini. Isinya adalah serba neka istilah yang semuanya bisa disimpulkan sebagai bentuk gangguan jiwa manusia. Ada ratusan, bahkan ada ribuan istilah yang berbeda satu sama lain. Rasanya sulit hanya dalam hitungan beberapa jam saja sudah langsung bisa dipastikan orang ini mengidap gangguan jiwa. Pun, andaikan yang bersangkutan benar-benar punya gangguan jiwa, sekali lagi, gangguan jiwa tipe yang mana? Tidak semua kemudian gangguan jiwa yang diidap oleh pelaku kejahatan akan membuat dia lolos dari hukum. Tidak semua gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh para kriminal akan membuat dia bisa memanfaatkan pasal 44 KUHP. Hanya tipe-tipe gangguan kejiwaan tertentu saja yang kemudian akan mendapatkan dispensasi sehingga yang bersangkutan alih-alih dihukum tapi justru diobati. Nah, saya tidak tahu nih, ini malingering atau betul-betul gangguan jiwa. Kalaupun ini gangguan jiwa tipe yang mana? Harus bisa dipastikan oleh teman-teman dari lembaga penegakan hukum. Apa yang mesti dilakukan lembaga penegak hukum jika demikian? Atau semata-mata hanya meminta pandangan ahli atau juga melakukan tes secara psikis, termasuk melihat rekam jejak pelaku? Yang paling ideal memang pemeriksaannya itu secara komprehensif, artinya ada pemeriksaan terhadap medis, terhadap kondisi fisiknya, kemudian juga pemeriksaan terhadap khusus kondisi sarafnya, bicara fisiologi, bicara neurologi, dan juga tentu saja karena background saya adalah psikologi, maka saya merekomendasikan dilakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap pelaku. Pemeriksaan psikologisnya pun tidak semata-mata dari perspektif klinis, Bang Ade, tapi juga dari perspektif forensik. Kenapa?
Karena kita tidak sungguh-sungguh bicara tentang bagaimana mengobati orang ini. Bukan. Tapi sebetulnya kita sedang bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Ada tidak ya kemungkinan orang ini melakukan kejahatan, kemudian memiliki kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Induk persoalannya di situ. Istilah susahnya adalah fitness to stand trial. Kalau dia fit, kalau dia bugar, kalau dia sehat, berarti dia siap menjalani proses hukum. Tapi kalau dia unfit, artinya tidak sehat, tidak bugar, punya kelainan tertentu, maka boleh jadi dia tidak akan menjalani proses hukum sebagaimana para pelaku kejahatan lain. Serangan dilakukan secara terbuka, ramai orang terhadap sosok profil penceramah yang tenar, begitu. Apa kira-kira yang ada di otak pelaku sehingga berani melakukan tindakan nekat demikian? Nah, dalam kurung pertanyaan Bang Abe itu bicara tentang motif. Betul. Apa yang ada di kepala pelaku, apa yang ada di otak si penusuk ini, itu bincangan tentang motif. Nah, Bang Abe, kalau kita sudah mulai bawa-bawa motif, maka justru asumsi yang kita bangun harus satu, bahwa pelaku waras. Tidak relevan kita bicara motif kalau pelaku tidak waras. Jangankan saya, jangankan Bang Abe, jangankan kita semua. Yang bersangkutan sendiri pun tidak akan bisa menjelaskan tentang motif dan perbuatannya kalau memang dia tidak waras. Nah, jadi kalau kita bicara motif, sekali lagi kita asumsikan dia waras, maka ada dua kemungkinan motif. Satu, motif emosional. Ada kebencian di situ, ada amarah, ada sakit hati, atau berbagai macam perasaan negatif lainnya yang memang ingin dia ledakkan terhadap si korban. Entah itu korban sejati ataupun korban pengganti. Mungkin dia benci pada seseorang, tapi dia tidak bisa mengarahkan kebenciannya itu kepada subjek sejati, maka dia arahkan ke subjek pengganti. Dalam hal ini mungkin adalah pemuka agama. Itu kalau kita berangkat dari motif emosional. Di samping motif emosional juga ada motif instrumental. Motif yang satu ini tidak ada urusannya dengan suasana hati manusia, tapi kejahatan, tindak kriminalitas, penusukan, penganiayaan atau sejenisnya dilakukan untuk mendapatkan manfaat-manfaat tertentu, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya, untuk mendapatkan hartakah, atau untuk mendapat popularitaskah, atau untuk menutup-nutupi kejahatan lainkah, atau untuk keperluan sabotasekah. Yang jelas sekali lagi, ini motif yang tidak ada urusannya dengan hati. Ini motif untuk melakukan kejahatan dalam rangka memperoleh manfaat atau merealisasikan kepentingan tertentu. Dalam konteks penyerangan terhadap ulama, kasus ini Anda melihat yang paling mendekati motifnya seperti apa, Mas Reza? Saya enggan menambah riuh spekulasi di alam maya, Bang Abi. Saya akan memakai kalimat positif bahwa ya silahkan teman-teman di otoritas penegakan hukum yang melakukan pemeriksaan itu. Semua spekulasi pantas untuk kita letakkan di atas meja. Jangan tergesa-gesa langsung simpan salah satu kemungkinan di dalam laci. Sekian kasus serupa yang berlangsung pada beberapa tahun lalu, sedikit banyak meninggalkan tanda tanya di benak publik. Tanda tanya yang tidak kunjung terjawab, boleh jadi akan beresiko terhadap kredibilitas otoritas penegakan hukum. Kalau kredibilitas mereka sudah dipertaruhkan, maka tinggal menunggu waktu sampai kepercayaan masyarakat pun akan runtuh. Nah, jangan sampai penanganan kasus ini pun memakai pola yang sama. Terlalu prematur, agak kurang cermat berkomunikasi dengan publik, sehingga menambah tumpukan tanda tanya yang menambah keraguan masyarakat dan mempertaruhkan kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum. Jadi sah-sah saja bahwa orang beranggapan, berspekulasi bahwa ada teori konspirasi di balik ini, ada rekayasa di balik ini. Sah. Tadi saya katakan, kalau Bang Abe menyebutnya rekayasa, konspirasi, saya menyebutnya kemungkinan motif instrumental. Ada kepentingan-kepentingan tertentu, ada misi-misi tertentu, ada rasionalitas tertentu, ada rencana tertentu yang sedang coba direalisasikan lewat kejahatan semacam ini. Itu spekulasi. Silakan diuji, jangan buru-buru dimasukkan ke dalam laci oleh teman-teman di otoritas kepolisian. Oke. Terakhir, Mas Reza, bahwa ada anggapan ada kebangkitan PKI di balik serangan ini. Sebetulnya saya terangsang untuk merespon pertanyaan itu. Kenapa? Karena saya penggemar bacaan tentang Bung Karno. Kalau kita sudah baca buku Bung Karno, pasti kita akan kemudian juga terseret untuk tertarik bicara tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia, tentang peristiwa G30 SPKI, pemberontakan tahun 20-an, pemberontakan tahun 48,
bicara Nasakom dan seterusnya. Dan terus terang saya sesungguhnya sangat tertarik untuk diskusi tentang hal itu. Tapi saya sepertinya tidak cukup legitimate ya. Jadi saya akan coba konsisten ada di ranah psikologi forensik. Yang ingin saya katakan begini. Kenapa muncul spekulasi sedemikian rupa, kebangkitan PKI dan seterusnya? Boleh jadi, tadi saya katakan, karena ada serangkaian peristiwa serupa yang penanganannya oleh otoritas penegakan hukum tampaknya tidak begitu memuaskan masyarakat. Ada sekian banyak ruang vakum yang tidak terisi oleh kerja-kerja hukum, yang kemudian ruang-ruang vakum itu malah diisi dengan berbagai macam spekulasi, entah itu spekulasi politik, spekulasi konspirasi, dan seterusnya. Nah, untuk menyumbat itu semua, maka tak lain tak bukan memang harus kerja penegakan hukumnya maksimal. Bagaimana caranya kerja penegakan hukumnya maksimal? Kita akui dulu ya, untuk kasus semacam ini ada tingkat sensitivitas, ada tingkat kepekaan ekstra. Dan barangkali juga dengan segala kerendahan hati harus saya katakan, ada apatisme, ada skeptisisme di kalangan sebagian masyarakat terhadap kerja hukum. Untuk mensiasatinya, untuk menambal itu semua, barangkali tepat untuk dipertimbangkan pengadaan citizen oversight dalam penanganan kasus semacam ini. Citizen oversight berarti melibatkan pihak ketiga, melibatkan perwakilan masyarakat untuk ikut masuk mendampingi, tanda petik mengawasi kerja teman-teman di kepolisian. Jadi singkat cerita, sampai saat ini belum bisa dibuktikan asumsi bahwa kebangkitan PKI ini ilusi semata atau memang realita. Jangankan bicara tentang kebangkitan PKI, bicara tentang gangguan jiwanya saja kita belum menemukan kesimpulan yang definitif tentang itu.